Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan, akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali memberikan kepada kita taufik serta inayah sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam majlis yang mudah-mudahan insya Allah ya, dan kita yakin penuh dengan berkah, penuh dengan rahmah, dan penuh dengan maghfirah. Karena ini adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang padanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan ditadaburi, dipelajari, dan dikaji serta direnungkan. Salawat dan salam kita doakan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan wal akhwat yang berbahagia, pagi ini insya Allah kita kembali akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang insya Allah akan membahas surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 212. Melanjutkan yang sebelumnya, ayat 204 sampai 212 ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia ya, di antara manusia yang ada, baik itu manusia-manusia yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad, manusia secara keseluruhan ya. Manusia yang ada sekarang, bahkan manusia-manusia yang akan hidup sampai hari kiamat. Kata Allah, di antara manusia itu ada orang-orang yang may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Orang-orang yang membuat engkau tertarik akan perkataan mereka di dalam kehidupan di dunia. Jadi di dunia itu mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang menarik, perkataan yang indah, yang menyenangkan ya. Baik itu perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang menyenangkan hati ya. Baik ditujukan untuk kita atau mungkin untuk orang kebanyakan, maka kata Allah ada golongan-golongan orang seperti ini yang perkataan mereka itu sangat menarik hati. Man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di dunia tentunya ya, dalam hal kehidupan di dunia, perkataan mereka itu sangat menarik hati. Bahkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Bahkan mereka itu bersumpah dengan Allah, mempersaksikan, dia mengatakan demi Allah inilah sesungguhnya yang benar dalam hati saya. Ya, inilah kebenaran yang betul-betul berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bahkan dia sampai mengatakan demi Allah, ya. Betul-betul karena Allah. Nah, ini memang ayat ini Bapak dan Ibu konteksnya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada zaman Rasulullah berdakwah di Madinah itu ada seseorang yang bernama sebentar, namanya Al-Ahnash ya. Namanya adalah Al-Ahnash bin Syahiq ya. Bentar, Al-Akhnas bin Syarik namanya. Ada orang munafik tentunya yang bernama Al-Akhnas bin Syarik. Boleh kalau dia mencatat, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dia datang kepada Rasulullah, dia mengucapkan kata-kata indah, katanya, "Oh, saya betul-betul beriman dengan engkau wahai Muhammad ya. Engkau adalah seorang nabi Allah, yang engkau katakan semua adalah kebenaran. Adapun orang-orang itu adalah orang-orang yang ingkar." Kata-kata yang sangat indah. Ya, dengan segala macam sandiwaranya. Dengan segala macam bentuk aktingnya yang sangat meyakinkan. Bahkan sampai Rasulullah pun ya tentunya kalau bukan karena Allah, beliau hampir saja percaya ya. Saking meyakinkannya akting si Al-Akhnas bin Syarik ini. Ya, makanya Allah katakan di antara manusia, ya, ada yang mengatakan ini satu orang, tapi ada juga kumpulan orang, tapi seperti yang selalu kita katakan, ketika kita membaca Al-Quran, meskipun kita harus tahu historinya, sebabun nuzulnya, tapi yang paling penting adalah mengetahui ibrahnya secara umum untuk kehidupan kita saat ini. Bahwasanya ada orang-orang yang perkataannya itu senantiasa menarik hati, ya, menggoda, dan bahkan ketika dia berkata itu, dia iringi dengan kesaksian-kesaksian karena Allah, bersumpah karena Allah. Dia mengatakan ini yang sebenar-benarnya, ya,
apa yang wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, padahal kata Allah, dan dia mempersaksikan dengan menyebut nama Allah apa yang ada di dalam hatinya ketika dia berbicara itu kepada Nabi Muhammad, wa huwa aladul khisam, padahal sesungguhnya kata Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, orang itu adalah penantang yang paling keras, ya. Aladul khisam, penantang atau musuh bebuyutan yang paling keras penentangannya pada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan keahliannya, dengan skill actingnya yang tingkat tinggi, ya, atau tingkat dewa kata anak-anak sekarang, dia datang pada Rasulullah menyampaikan, wahai Muhammad, saya mendukung dakwahmu, engkaulah Nabi Allah, ya, semua yang kau katakan adalah kebenaran, wahyu dan segala macam. Bahkan bersumpah dengan Allah, yang saya sampaikan ini betul-betul sesuatu yang berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Padahal kata Allah, dialah sesungguhnya orang yang paling membenci Rasulullah, orang yang paling membenci dakwah Islam, ya. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang ini, banyak terdapat di tengah masyarakat orang-orang yang bermuka manis, bersikap manis, berbulut manis, baik itu konteksnya dalam pergaulan muamalah dengan kita, begitu juga dalam urusan agama, ya, yang sepertinya terlihat dia orang yang sangat soleh, gitu, orang yang sangat berpihak pada Islam, bahkan sampai mengucapkan sumpah dan segala macam. Dan banyak itu kita lihat orang-orang yang tampil di televisi, ya, tokoh-tokoh politik, ya, yang pakai atribut segala macam, pakai sorban lah, pakai apalah gitu, ya, mengucapkan kata-kata agama yang sangat indah, tetapi tindak tanduknya dalam hatinya bahkan dia membenci sebetulnya tegaknya syariat Islam itu. Nauzubillah, ya. Nah, ini Allah memberikan ajaran kepada kita, mengingatkan kita hati-hati. Banyak terdapat orang-orang seperti ini di tengah masyarakat, ya. Sampai akhir zaman akan ada selalu orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang yang pintar dalam berkata-kata, berretorika, bahkan berani bersumpah dengan Allah, padahal sesungguhnya dia adalah musuh kita yang paling membahayakan, yang paling berbahaya, ya, musuh bebuyutan yang paling berbahaya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menambah penjelasan tentang sifat atau karakter orang yang tadi itu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha, dan apabila dia telah berpaling kepada orang yang tadi dia ucapkan kata-kata indah, ya, kata-kata mutiara, ya, acting-actingnya yang menawan itu, yang meyakinkan itu, setelah itu dia akan pergi, ya, berpaling, tidak nampak dari pandangan orang-orang tersebut, orang-orang yang dia berikan acting kepadanya tersebut. Lalu dia berpaling atau pergi, apa yang dia lakukan? Sa'a fil ardi, dia berjalan di atas bumi, ya, maksudnya tentu berjalan di sini bukan berjalan dengan kakinya Bapak. Ya, memang berjalan dengan kaki, tapi yang dimaksud dengan di sini adalah sa'a fil ardi, dia melakukan di atas bumi ini liyufsida fiha, ya. Bisa jadi kita pahami di sini dengan makna letterlek, dia berjalan dengan kakinya, begitu pulang dari rumah Nabi Muhammad, dia punya pedang tentunya di pundaknya, apa yang dia lewati dia tebas semua. Tumbuhan, tanaman, masyarakat dia rusak, ya, binatang yang dia lewati, dan begitu yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, si Al-Akhnas bin Syarik yang tadi itu, orang munafik itu tadi, ketika dia berpaling dari Rasulullah, telah selesai dia dengan sandiwara atau aktingnya, dan dia pulang setelah hilang dari pandangan Nabi Muhammad, lalu dia berbuat kerusakan, ya. Bagaimana bentuk kerusakan yang dia lakukan itu? Dijelaskan dalam ayat ini dalam kata berikutnya, wa yuhlikal harutha wan nasla, ya, dia membinasakan tanaman. Di situ di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan semua tanaman-tanaman penduduk yang dilewati dihancurkan, sama ditebas, dipotong, ya, pepohonan di apa namanya itu dihancurkan, ya, dengan pedangnya, artinya berbuat kerusakan. Yang tadinya aktingnya luar biasa, ya, tapi begitu telah berpaling daripada Nabi Muhammad, dia berbuat kerusakan dengan membinasakan atau menghancurkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, ya, ladang orang dirusak, begitu, ya. Wan nasl, dan begitu juga bahkan dia membunuh jiwa, ya, membunuh binatang ternak kalau di sini dijelaskan. Dalam tafsir At-Tabari bahkan orang-orang lemah pun dia bunuh. Ya, orang-orang lemah, ya, orang-orang yang tidak bisa melawan dia bunuh. Binatang-binatang ternak, ya, bahkan di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan kumpulan beberapa banyak jumlah keledai punya manusia, punya sahabat,
yang waktu itu digunakan untuk berladang dibunuh oleh si Al-Akhnas bin Syariq ini. Dan tentunya kita kembali kepada yang tadi kita sampaikan, bukan kita memahaminya konteksnya pekerjaan Al-Akhnas bin Syariq saja, tapi kita memahami tipe orang seperti ini ada pada zaman sekarang, ya. Di depan kita baik, di belakang kita ternyata berbuat kerusakan yang luar biasa. Bahkan bukan orang lain saja, kita yang tadinya dibaikin, kita yang tadinya penuh dengan acting yang meyakinkan, di belakang kita, keluarga kita, anak kita, ya, harta kita dihabisi dan dirusak oleh orang ini. Nah, tentu ini ayat ini memberikan kepada kita perintah untuk berhati-hati, ya, terhadap orang-orang seperti ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Allah mengatakan kalau dia telah berpaling, dalam tafsir ada juga dijelaskan berpaling itu dalam keadaan marah, ya. Mungkin dia ketika bersandiwara itu ketahuan dan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Ketika dia pergi dari Nabi Muhammad dalam keadaan marah karena mungkin tidak dianggap, sudah capek-capek acting, nggak dianggap, Rasulullah diilhamkan oleh Allah, ini orang munafik dan segala macam, sehingga Rasulullah tidak menunjukkan ke penerimaannya atau kesalutannya dan kesukaannya, lalu dia ketika pergi marahnya luar biasa gitu, ya, sakit hati, marah, lalu dia ketika berjalan ke rumahnya atau berpaling dari Rasulullah, dihancurkan semua yang dia lewati, ya, tumbuhan, tanaman, binatang, bahkan orang-orang lemah pun dia sakiti atau bahkan dia bunuh. Padahal kata Allah, Allah tidak mencintai atau tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat, Allah masih lanjutkan, ya, menjelaskan cerita tentang bagaimana sikap orang ini. Allah mengatakan, wa idza qila lahu taqillah, dan jika ketika dia berbuat kerusakan itu, menghancurkan tanaman orang, menghancurkan harta benda milik orang, ya, preman-preman itu, ya, preman-preman yang kejam, ya, yang tidak punya rasa kasih sayang dalam hatinya, dia rusak semua milik orang, dia ancam orang, dia sakiti orang, bahkan dia bunuh gitu, ya, harta jiwa orang. Lalu jika mereka dipanggil, dinasihati dengan mengatakan idza qila lahu ittaqillah, jika dikatakan kepada mereka ittaqillah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, ya. Bertakwa di sini maksudnya tentu bukan harus qiyamul lail, harus puasa Senin Kemis. Konteksnya kepada orang ini, perkataan ittaqillah itu bukan begitu. Takutlah, artinya jangan berbuat kerusakan gitu. Kalau nggak bisa jadi orang soleh, nggak bisa jadi ahli ibadah, ya, atau sampai ke derajat wali, minimal ittaqillah artinya adalah takutlah kepada Allah, jangan berbuat kerusakan. Jangan berbuat maksiat yang berlebihan, berbuat dosa-dosa besar, ya. Jangan bahkan berbuat kezaliman. Takutlah kamu kepada Allah, karena Allah itu azabnya sangat pedih. Allah Maha membalas, ya. Tidak saja di akhirat, bahkan sejak di dunia Allah akan balas. Kalau seandainya perbuatan itu perbuatan yang zalim, ya, kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jika dikatakan kepadanya ittaqillah, dan ini Bapak dan Ibu, sekedar bercerita, ya, kalau di negeri Arab, orang-orang Arab itu tidak malu saling menasihati. Kalau di depan publik, ya, ada orang-orang mungkin laki-laki perempuan tidak muhrim melakukan adegan-adegan yang tidak pantas, mereka berani mendatangi mereka dan mengatakan ittaqillah, katanya gitu. Bertakwalah kepada Allah, ya. Takutlah kepada Allah, kalian jangan begini, ya. Malu gitu, ya. Malulah pada Allah. Nah, ini mungkin perlu kita contoh juga, ya. Meskipun kadang-kadang, ya Bapak dan Ibu, harus kita akui situasi kita kadang-kadang berbeda, ya. Di Indonesia, di negara kita ini, kadang-kadang kalau kita menasihati orang, apalagi di depan umum, ya, yang terjadi malah sebaliknya, kita yang akan disakiti, kita yang akan diintimidasi dan lain sebagainya. Tapi al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu kewajiban. Menyampaikan kebenaran dan mencegah keburukan itu adalah kewajiban. Kalau memang kita punya kesanggupan, mungkin kita seorang polisi, atau kita seorang tentara, atau kita seorang pejabat, atau petinggi di suatu daerah, atau mungkin minimal fisik kita bagus, ya, badannya berotot, ya, ditakuti, besar dan tinggi. Kalau terlihat maksiat, datangilah orangnya dan katakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah. Nah, kalau tidak, nanti terjadi musibah, ya.
Musibah yang akan Allah timpakan tidak saja kepada ahli maksiat tersebut, tapi kepada orang yang menontonnya juga. Orang-orang yang soleh tadi itu, yang cuma nonton saja, ikut semua dihabisi oleh Allah dengan musibah yang Allah berikan. Lalu orang-orang ini, kata Allah, jika diberikan kepada jika dikatakan kepada mereka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, apa yang terjadi? Akhadhathul izzatu bil ithmi. Akhadhathul izzatu bil ithmi itu adalah artinya dia justru semakin merasa sombong, semakin merasa bangga dengan dosanya itu. Ya, dan itu kita lihat juga dalam kehidupan kita. Ada orang mungkin mabok atau berbuat judi, lalu kita datangi, kita sampaikan takutlah pada Allah, dia mengatakan Allah siapa? Ya, emangnya Allah yang ngasih saya duit gitu ya? Emangnya Allah yang mau kasih saya makan? Nah, ada orang seperti itu. Begitu kita sentuh dengan agama, malah agama yang dicaci maki, agama yang bahkan kita juga yang diancam dan segala macam. Kalau yang datang itu ustadz, ya ustadz pun dilawan begitu ya. Nah, ini yang disebut dengan akhadhathul izzatu bil ithmi. Kesombongan membuat dia bertahan untuk melakukan dosa. Ya, dia tahu mungkin ya, tapi karena merasa tidak mau menjadi orang yang manut ya, yang dinasehati, akhirnya dia berbuat sebaliknya, dinasehatin malah nantang gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan akhadhathul izzatu bil ithmi. Dosa itu membuat dia semakin sumringah, semakin jumawa, dan bahkan menantang orang yang menasehatinya, ya. Nggak usah ikut campur lah katanya dia gitu kan, atau kata-kata yang ya, tidak menerima nasihat atau bahkan mungkin mengancam gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ungkapan akhadhathul izzatu bil ithmi, dan ini banyak fenomenanya dalam masyarakat kita ya. Bahkan ini yang membuat kita kadang-kadang takut untuk menegur orang. Karena banyak tipe-tipe orang yang kalau ditegur malah semakin marah, bahkan ada yang berani menyakiti kita, menghunus pisau lah, pedang atau apa gitu ya. Orang-orang yang ya hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah dan petunjuk. Lalu kata Allah, fahasbuhu jahannam, maka kepada orang seperti ini, kepada si Al-Akhnas bin Syarik tadi, dan kepada orang yang setipe dengan dia, sampai hari kiamat tentunya akan ada ya, seperti dia, kata Allah, fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi orang seperti ini neraka jahannam nanti balasannya di akhirat, wala bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali nantinya di akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, itu tadi cerita tentang tipe orang yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah ini, orang-orang yang sombong dalam kemungkaran yang dilakukan. Ya, pertama dia bersikap baik dulu, munafik ya, berkata manis, bersikap manis, bersandiwara, tapi begitu dia telah berpaling dari kita, dia berbuat kerusakan ya, merusak tumbuh-tumbuhan, tanaman, membunuh jiwa, binatang dan lain sebagainya macam. Dan sifat mereka yang berikutnya kata Allah, jika dikatakan kepada mereka, jika dia berjalan di muka bumi, dia menghancurkan, dan kalau dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, dia semakin sombong. Dia semakin sombong dengan dosanya itu, maka kata Allah cukuplah baginya itu neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal kelak di akhirat. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, berikutnya Allah menjelaskan golongan yang sebaliknya. Ya, kalau tadi golongan yang buruk, maka sebaliknya sekarang Allah berbicara tentang golongan yang baik ya. Kata Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Namun demikian, meskipun tadi dikatakan oleh Allah ada di antara manusia atau banyak manusia yang sifatnya seperti yang tadi dijelaskan, tapi tetap masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang menjual ya, mengorbankan jiwanya. Ya, kalau yashri di sini sebetulnya membeli atau menjual. Yashri menjual ya. Orang-orang yang menjual hartanya kepada Allah, dirinya kepada Allah dengan tujuan ibtigha'a mardatillah. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan jiwa itu milik dia sendiri, meskipun ya notabene-nya juga jiwa kita ini juga milik Allah begitu ya. Badan kita, fisik kita, roh kita semua milik Allah. Tapi oke lah, kalau kita menganggap jiwa kita ini milik kita, kita yang punya hak untuk bertindak atasnya. Lalu Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang yang menjual jiwanya kepada Allah, dia persembahkan kepada Allah,
eh, yang tentunya Allah membelinya dengan apa? Dengan surga, Bapak dan Ibu. Allah nggak ngasih uang ya, tapi Allah membelinya dengan surga, dengan ridhonya. Yang tujuannya orang tersebut menjual jiwanya adalah untuk mencari ridho Allah, yang tentu nanti ujung-ujungnya adalah surga. Wallahu ra'ufum bil ibad. Nah, kata Allah, meskipun di atas tadi ada orang yang jelek sifatnya, tapi tetap akan ada orang-orang yang menjual jiwanya untuk mencari ridho Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah itu maha penyayang, maha penyantun, maha pengasih, maha lembut kepada hamba-hambanya. Bapak dan Ibu, dari tafsir At-Tabari menjelaskan hubungan ayat ini dengan sebelumnya adalah ketika tampil orang-orang yang lalim atau orang yang zalim seperti Al-Akhnas bin Syariq atau dan yang semisalnya, maka kata Allah akan ada selalu orang yang akan tampil melawannya. Ya, akan ada selalu orang yang akan tampil berani melawan orang yang zalim, orang yang lalim. Karena apa kata Allah? Karena ada manusia, dari sebanyak itu manusia akan ada selalu orang yang berani melawan kezaliman, yang tidak berani, yang tidak takut mati sekalipun. Dia akan tampil pasang badan, ya, pasang badan untuk melawan orang yang zalim tersebut. Karena apa? Karena dia ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allah ada golongan yang pertama, ada golongan yang kedua. Nah, kita sebagai orang yang membaca Al-Quran pada hari ini, kita mau masuk menjadi golongan yang mana? Pilihan ada di kita tentunya. Tapi kalau boleh kita menyarankan, mengingatkan, menasihati, tentu kita hendaknya menjadi golongan yang kedua ya. Orang-orang yang menjual dirinya, tidak takut mau dibunuh, mau diapakan juga, asalkan bisa menumpas kezaliman, bisa menegakkan yang kebenaran, melindungi orang-orang yang lemah, ya, membersihkan tempat tinggal kita daripada kemaksiatan yang dimurkai Allah. Bahkan kata Allah, dia korbankan nyawanya sekalipun, nggak takut dia gitu, berhadapan dengan orang zalim meskipun mau dibunuh sekalipun, ya, meskipun juga nggak gampang juga bunuh-bunuh orang sekarang ya Bapak dan Ibu ya, mau apapun itu, bahkan orang yang bersalah pun kalaupun dia dibunuh akan tetap dipenjara begitu. Jadi nggak ada takut sebetulnya kalau ketika kita menegakkan kebenaran ya. Meskipun dalam beberapa praktiknya tetap hukum itu milik orang yang kuat, milik orang yang berduit dan lain sebagainya ya. Tapi kita bicara dalam secara umum ya. Negara kita adalah negara hukum, negara yang memiliki undang-undang, ada penegak hukum. Barang siapa yang dizalimi, disakiti, dia punya hak untuk menuntut dan minta perlindungan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah Allah tadi berbicara tentang karakter orang yang pertama dan yang kedua, lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah beriman tentunya ya, orang-orang yang telah masuk agama Islam, udkhulu fis silmi kaffah. Nah, ini ayat yang sangat penting Bapak dan Ibu. Allah memerintahkan orang-orang yang telah beriman. Kalau sudah beriman berarti telah Islam ya. Masuklah kamu semua, kalian semua ke dalam agama Islam itu secara kaffah. Nah, ini perintah yang sangat penting yang perlu kita introspeksi diri kita, keluarga kita, diri kita terutama masing-masing. Apakah Islam yang saat ini kita tegakkan, Islam yang saat ini kita jalankan atau kita anut, sudahkah menjadi Islam yang kafah ini? Islam yang sempurna. Islam yang sebenar-benar Islam menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau jangan-jangan yang Islam baru akidah kita saja. Kita percaya Allah itu Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi yang lain-lain belum Islam. Ibadah kita belum sesuai dengan tuntutan Islam. Muamalah kita masih banyak yang bertentangan bahkan dengan Islam. Akhlak kita apalagi. Tidak ada yang berkesesuaian dengan akhlaknya Islam, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Masuklah kalian kepada agama Islam itu secara sempurna. Nah, ini tentu nanti akan ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau dalam hukum bernegara dan segala macam ya, ada hukum kisos. Apakah itu kita berdosa kalau kita tidak masuk dalam agama Islam secara sempurna? Itu nanti pembahasannya kita bahas dalam diskusi ya. Tapi yang jelas untuk konteks hal-hal yang kita mampu, nggak ada hubungan dengan negara, nggak ada hubungan dengan orang lain, maka kita harus menunaikan Islam ini secara sempurna. Mulai dari akhlaknya.
Ya, mulai dari akhlaknya, akhlak itu harus kita islamkan 100%. Jangan ada kita percaya juga sama Allah, tapi percaya juga dengan tahyul, percaya juga dengan jampi-jampi, percaya juga dengan ajimat, percaya juga dengan tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang saya maksud, tanda-tanda alam, begitulah kira-kira ya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, jika ada di antara kalian yang ketika dia hendak keluar rumah, lalu ketika dia berdiri di depan pintunya, tiba-tiba terjadi tanda-tanda burung. Apa itu tanda-tanda burung, Bapak dan Ibu? Tanda-tanda burung itu macam-macam. Ada orang yang apa istilahnya ya, diberakin oleh burung dari atas, menimpa pakaiannya. Lalu dia melihat, ini pertanda tidak baik, begitu ya. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya, buka bajunya, nggak jadi pergi. Nah, ini sebuah kepercayaan yang nggak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam sama sekali. Atau ada orang mungkin mendengar burung gagak di atap rumah, wah ini udah petanda nggak baik, kemudian dia nggak jadi pergi. Atau mungkin matanya berkedip ya, sebelah kiri berkedip ya, cepat dan jarang-jarang terjadi. Begitu dia mau pergi, terjadi itu, lalu dia batalkan. Atau terdengar bunyi di telinganya ya, berdenging gitu ya. Nah, kata Rasulullah, orang yang percaya dengan hal-hal seperti ini yang membuat dia akhirnya membatalkan apa yang ingin dia lakukan, maka sungguh orang ini telah berbuat syirik. Nah, itu baru tanda-tanda kecil ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita memberikan sesajen ke pohon gitu ya, atau membuat ajimat kita taruh di atas pintu rumah atau di bawah tempat tidur ya, yang kita yakini ajimat ini yang nanti akan melindungi kita atau menambah rezeki kita. Nah, inilah yang harus kita islamkan. Ya, berakidahlah dengan bersih dan murni, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya menyembah Allah sebagaimana akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan membuang semua bentuk-bentuk kesyirikan. Meskipun coba-coba sekalipun. Karena ada orang juga dia percaya Allah yang maha segalanya, tapi ada orang menawarkan, "Pak, Bu, coba ini kalau ditaruh di tokonya pasti laris." Nah, dia karena ingin coba-coba saja, dia mungkin nggak yakin, tapi nggak apa-apa lah, coba-coba aja gitu ya. Ditaruh juga di tokonya. Nah, coba-cobanya ini juga Bapak dan Ibu ada sebuah perbuatan syirik yang na'udzubillah. Kalau dia meninggal dalam keadaan itu, maka tentulah kecelakaan baginya ya. Nah, islamkan akidah kita. Setelah Islam akidah, islamkan juga ibadah kita. Lakukan ibadah-ibadah yang hanya ada dasarnya dalam agama. Hanya ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin ibadah-ibadah yang memang secara absah sudah menjadi ijma' ulama, itu ibadah yang dibolehkan. Karena banyak sekali perbuatan bid'ah ya, yang berhubungan dengan adat istiadat dan lain-lain sebagainya macamnya yang terlakukan oleh kita, dan itu adalah perkara-perkara yang bid'ah, tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam. Islam kan juga muamalah kita. Bagaimana kita dalam berjual beli, dalam berjanji, berdagang ya. Bab muamalah lah secara luas. Bahkan riba ya. Bagaimana kita bertransaksi dalam simpan meminjam, dalam bermodal, dalam berbisnis. Lakukan semua dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam. Contoh dalam pembiayaan, carilah pembiayaan yang syariah. Kalau kita ingin berdagang, menambah modal, carilah pembiayaan yang syariah. Jangan sekali-kali mendekat-dekat lagi kepada riba. Nah, islamkan itu semua. Jangan ada yang tidak lagi Islam. Islamkan juga pakaian kita ya. Jangan cuma sekedar yang penting sholat lah. Yang penting tidak maksiat lah. Kalau soal pakaian entarlah. Ya, Allah maha tahu gitu ya. Nah, jangan. Selagi kita masih ada hayat di kandung badan, tunaikan Islam itu secara kafah, tutuplah tutuplah aurat kita dengan baik, yang laki-laki juga, yang perempuan apalagi, dan lakukanlah semua dari A sampai Z, dari alif sampai ya, semua kehidupan kita itu hanya Islam yang menjadi panduan kita. Ya, tidak Islam saja di rumah, begitu di kantor menjadi sekuler. Ada orang seperti itu, Bapak dan Ibu. Di masjid, masya Allah ya, pakai peci, sarung, ya, baju koko. Begitu keluar dari masjid, berubah semuanya. Nah, ini berarti tidak Islam. Tidak Islam yang kafah begitu ya. Bahkan juga Islam dari sisi akhlak. Ini juga tidak kalah penting Bapak dan Ibu. Bagaimana akhlak-akhlak Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Penyabarnya, penyayangnya, pemaafnya, pemurahnya ya. Tidak suka membicarakan aib orang lain, ya begitu ya. Akhlak Islamiyah yang dicontohkan semua oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu mengislamkan akhlaknya itu sampai ke level gesturnya sekalipun. Bahkan sampai ke level mimik mukanya ketika berjumpa dengan orang. Itu Islam semua. Rasulullah ketika berjumpa dengan orang selalu dengan muka yang berseri-seri. Ya, menunjukkan
kecintaan beliau kepada orang tersebut menunjukkan bahwasanya beliau siap untuk diajak bicara dan akan memberikan sesuatu yang menyenangkan insya Allah apa orang yang akan dia ajak bicara atau yang akan mengajaknya bicara. Dan Rasulullah SAW senantiasa kalau berbicara dengan orang, ketika dia dipanggil, diajak bicara, beliau palingkan badannya sepenuhnya ke muka orang tersebut. Ya, tidak pernah menganggap remeh, meskipun siapapun orang itu, mau orang rendah, ya, mau budak sekalipun, Rasulullah memanusiakan sekali manusia, bahkan tidak saja memanusiakan, memuliakannya. Sudah kita dengar sirah-sirah dari pengajian-pengajian. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu, yang Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah. Jangan lagi ada yang gengsi dengan Islam. Ya, jangan ada yang gengsi minder ya. Atau mengatakan udahlah kita beragama ini biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, itu slogan yang salah sebetulnya. Sebetulnya nggak ada standar itu kecuali Islam saja. Bagaimana Islam menyuruh kita berbuat, bertindak, berperilaku, ya itulah standarnya sebetulnya. Nggak ada standar yang lain. Tapi karena hawa nafsu kita kadang-kadang ya, kita punya standar ganda. Untuk ibadah kita standarnya Islam, tapi untuk kehidupan yang lain nggak usah Islam kita ikutkan. Kita punya standar yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau standar zaman modern saat ini. Nah, ini yang sekali lagi Bapak dan Ibu harus kita introspeksi diri. Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Hidup hanya sekali Bapak dan Ibu. Nggak ada hidup dua kali. Kalau nggak bisa kita berislam secara kafah dalam kehidupan yang sekali ini, maka sudah nggak ada lagi kesempatan untuk berislam secara kafah nanti pada kesempatan berikutnya. Dan hidup yang satu kali ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang sangat detail. Ya, dengan hisab yang sangat detail. Kemudian Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan itu Bapak dan Ibu tidak serta-merta menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Dia ajak melangkah kaki kita selangkah-selangkah. Hari ini selangkah dulu. Besok selangkah lagi. Lusa selangkah lagi. Minggu depan mungkin langsung 2 langkah. Begitu. Dan nggak pernah langsung syaitan itu ngajak orang mabok langsung nggak. Langsung ngajak orang berzina nggak. Tapi syaitan pun berproses Bapak dan Ibu. Dia ajak dulu kita dengan langkah-langkahnya. Ya, seperti contoh berzina misalkan. Dengan chatting-chattingan dulu ya, saling kenalan, kamu dia berapa umurnya. Habis setelah itu nanya lagi, berkembang akhirnya ngajak videoan, melihat wajahnya, menikmati wajahnya ya. Setelah itu ketemu bicara biasa-biasa saja. Setelah itu mulai terjadi sentuhan-sentuhan dan seterusnya sampai akhirnya terjadilah perzinaan itu, perselingkuhan itu. Nauzubillah. Ya, ini yang dimaksudkan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena begitu kita ikuti langkahnya satu, dia akan ajak ke langkah yang kedua, langkah yang ketiga dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya musuh kita yang paling besar dalam kehidupan ini adalah syaitan laknatullahi alaih. Iblis laknatullahi alaih. Ya, semua kerusakan, semua kehancuran dalam hidup kita itu penyebabnya semua syaitan. Musuh kita bukan tetangga kita, bukan teman kita di kantor, bukan pesaing bisnis kita, bukan. Musuh kita yang sebenar-benarnya adalah yang sebesar-besarnya itu adalah syaitan. Dialah yang menyebabkan kita hancur dalam kehidupan kita di dunia dan tentunya kelak juga di akhirat. Makanya Allah mengingatkan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, ketika kita mulai terjerembab dalam suatu maksiat, langsung ingat astagfirullah, saya sedang diperdaya oleh syaitan. Saya sedang diperdaya dan ditipu oleh syaitan. Saya harus bangkit, saya harus berdiri dan saya harus balik kanan meninggalkan langkah-langkahnya ini. Nah, begitu trik ketika kita sudah mulai terasa hanyut dalam sebuah langkah-langkah maksiat. Kemudian kata Allah dalam ayat berikutnya, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Kalau kalian masih tersesat, ya, tersesat di sini bukan berarti tidak sengaja ya, tapi sengaja. Jika kalian tersesat ya atau ingkar atau tidak mau mengikuti kebenaran, mim ba'di ma ja'atkumul bayinat, setelah datangnya kepada kalian al-bayinat. Al-bayinat itu adalah kebenaran-kebenaran, keterangan-keterangan yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu berupa Al-Quran, sunnah-sunnahnya, hadisnya, keterangannya, ajarannya, yaitu adalah al-bayinat. Jadi kalau ada orang yang tersesat akhirnya, ingkar, kufur, ya, kafir, setelah datangnya
penjelas-penjelas, keterangan-keterangan. Bahkan Rasulullah tidak saja sekedar membawa informasi begitu saja. Rasulullah dakwah dengan penuh kasih sayang. Ya, tidak ada orang yang paling sabar dalam berdakwah melebihi kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum. Rasulullah itu sangat ingin agar kita semua masuk surga, begitu ya. Tidak ada Rasulullah melihat satu orang pun manusia kecuali yang pertama yang ada dalam hati Rasulullah itu adalah bagaimana orang ini selamat kelak hidupnya di akhirat masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau ada orang yang masih ingkar, sesat, nggak mau menerima kebenaran, maka kata Allah, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana dalam mengambil keputusannya, ya. Dan ini tentu berlaku juga dalam kehidupan kita hari ini. Kalau ada orang yang masih kekeh dengan perbuatan maksiatnya, tersesatnya, maka ya serahkan urusan kepada dia. Ada Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana yang akan menghisapnya nanti. Mungkin di dunia ya, bahkan mungkin juga sejak dia di dunia. Kemudian hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Di sini Allah berbicara tentang orang yang tadi di atas diceritakan tentang orang-orang yang tetap kekeh dengan kesesatannya, tetap kekeh dengan keingkarannya dan tidak mau mengikuti al-bayinat tadi. Kata Allah, hal yanzuruna, apakah mereka itu menantikan kecuali datang kepada mereka Allah dalam kumpulan kelompok awan bersama para malaikat, ya. Kata ayat ini maksudnya adalah apakah mereka akan baru beriman kalau seandainya datang kepada mereka Allah dalam arakan-arakan awan bersama para malaikat, sebagaimana dulu peristiwa datangnya Allah kepada umat Nabi Musa alaihi salam pada zaman Bani Israel dulu. Nah, di sini Allah mengatakan apakah itu yang mereka tunggu? Ya, atau di sini juga bisa diartikan apakah mereka menunggu baru terjadi kiamat? Ya, yang nanti di situ mereka baru yakin benar nggak nih yang didakwahkan oleh Muhammad ini. Karena dalam hadis ada penjelasan tentang apa maksudnya Allah datang bersama awan itu, ya. Allah datang bersama naungan awan bersama para malaikat. Mungkin kalau mau kita jelaskan agak panjang, ya. Agak panjang di sini. Tapi tidak apa-apa, ini mungkin menarik untuk kita sampaikan. Bahwasanya di hari kiamat Bapak dan Ibu, singkat saja ya, kelak ketika manusia berada di padang mahsyar, itu manusia termasuk orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW akan tertahan, ya, akan tertahan selama, di sini disebutkan selama 70 tahun di padang mahsyar itu. Ya, mereka kebingungan, tidak dihisab juga tidak, diazab juga tidak, dimasukkan dalam surga juga tidak, nggak bisa bergerak. Padahal situasi begitu menakutkannya. Matahari jaraknya cuma 1 mil, ya. Bahkan orang-orang tertentu keringatnya itu sampai menenggelamkan dia. Ya, ada orang yang berjalan dalam keadaan terbalik. Nah, itu terjadi status quo-nya itu, ya, dalam waktu yang cukup lama. Ya, nah, ketika itu manusia-manusia datanglah kepada para nabi. Datang mereka kepada Nabi Adam, wahai Adam, bukankah engkau adalah orang yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, dan dia langsung memasukkan rohmu ke dalam badanmu dengan tangannya. Maka tolong sekarang mohon kepada Tuhanmu, wahai Adam, selamatkan kami dalam situasi ini. Nabi Adam nggak bisa. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Datang lagi kepada Nabi Nuh. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, satu pun nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka, meminta kepada Allah agar diselamatkan dalam situasi tersebut. Lalu datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ya, meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melihat umatnya, ya, dia datang kepada Allah. Beliau datang kepada Allah dalam keadaan bersujud yang sangat lama sekali, ya, dan sampai akhirnya Allah memanggil Nabi Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad,
ada apa gerangan dengan engkau? Kenapa engkau datang dan bersujud begitu lama? Lalu apa kata Rasulullah Nabi kita, ya Allah, engkau dulu pernah menjanjikan kepadaku untuk memberikan syafaat, untuk memberikan kepadaku kesempatan untuk bersyafaat untuk makhlukmu, ya, untuk manusia, untuk umatku Nabi Muhammad. Maka berikanlah janjimu itu pada hari ini kepadaku dan tolong selamatkan mereka. Lalu apa kata Allah? Qad syafa'tuka, wahai Muhammad, saya telah izinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada manusia tersebut, ya. Kemudian ketika Rasulullah telah diizinkan memberikan syafaat, beliau turun atau kembali kepada kaumnya, dan ketika beliau kembali kepada kaumnya, terdengarlah suara dari langit. Ternyata turun dari langit itu, dari langit pertama, jumlah malaikat yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah manusia yang ada di padang mahsyar waktu itu. Dan mereka langsung berdiri bersaf-saf. Lalu datang lagi dari langit yang kedua, sejumlah gabungan malaikat yang datang dari langit pertama dan sejumlah manusia, total manusia yang ada di padang mahsyar. Lalu dari langit ketiga turun lagi dan total semuanya, ya. Jadi berkali-kali lipat Bapak dan Ibu jumlah nanti yang akan berdiri di padang mahsyar itu bersama malaikat. Lalu puncaknya adalah datanglah Allah dikawal oleh malaikat Jibril yang tadi disebutkan dalam ayat tadi. Allah datang dengan arak-arakan awan, ya, dan ini mungkin perkara yang tidak mesti kita detailkan Bapak dan Ibu, karena nanti bisa menyesatkan akidah kita. Oh, bagaimana cara Allah menunggangi awan? Berarti Allah butuh kepada kendaraan dan lain sebagainya. Maka cukup kita imani saja. Cukup kita imani sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran. Bagaimana caranya, bagaimana bentuknya, itu kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akidahnya salafus salih, ya. Nah, begitu penjelasan mengenai ayat yang tadi mengatakan apakah mereka ini orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman ini menunggu baru beriman kepada Nabi Muhammad ketika datang hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan susah payah, lalu Allah datang bersama para malaikat dan menentukan urusan mereka, memvonis mereka semua, yang ini ke surga, yang ini ke neraka, ya. Apakah itu yang ditunggu terjadi baru beriman kepada Allah? Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah semua perkara akan dikembalikan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan karena orang-orang Bani Israel, orang Yahudi tadi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, baru mau beriman kalau telah datang yang tadi kita jelaskan, Allah bersama malaikat berarak-arakan bersama awan datang memutuskan keputusannya. Maka kata Allah, sal Bani Israel, wahai Muhammad, bertanyalah engkau kepada orang-orang Bani Israel itu, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Betapa banyaknya telah kami berikan kepada mereka itu tanda-tanda Allah yang nyata. Ya, kita ingat Bapak Ibu kajian kita di awal-awal Ramadan yang lalu, apa saja yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Mereka diberikan makanan dari langit, ya, diberikan ampunan, diberikan macam-macam, ya, diselamatkan dari kejaran tentara Firaun. Apalagi waktu itu diberikan dipenuhi permintaannya oleh Nabi Musa, ya, untuk melihat Allah, meskipun akhirnya ketika Allah baru cahayanya saja baru yang keluar, mereka langsung pingsan dan jatuh semua, ya. Artinya banyak sekali yang telah Allah berikan kepada mereka orang Yahudi ini. Tapi kenapa tidak mau juga beriman dengan Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, dan dengan Al-Qur'an yang sebelumnya telah kita jelaskan dengan sangat detail bahwasanya Al-Qur'an itu datang membenarkan semua apa-apa yang mereka yakini dalam kitab mereka terdahulu. Tapi sungguh disayang mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, tanyakan kepada mereka, ya, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Lalu kata Allah, wa may yubaddil ni'matallahi, barang siapa yang menukar nikmat-nikmat Allah, menukarnya dengan kekufuran, dengan keingkaran, ya, bahkan dengan kezaliman, mim ba'di ma ja'athu, setelah datangnya nikmat itu kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Jadi orang sudah dikasih begitu banyak, ya. Ya, konteksnya juga dalam kehidupan kita, ya Bapak dan Ibu, ya, sudah diberikan nikmat yang banyak, diberikan istri yang cantik, ya, anak yang
cantik dan sehat, yang pintar, yang ganteng, harta yang berlimpah, kesehatan, tapi tidak mau juga sholat, tidak mau juga puasa di bulan Ramadan, bahkan bermaksiat sejadi-jadinya, maboklah, berzinalah, nauzubillah, maka kata Allah, fa innallaha syadidul iqab. Orang yang telah diberikan nikmat, berbagai macam nikmat, lalu tetap ingkar, bermaksiat, tidak menegakkan apa yang Allah perintahkan, dan bahkan melakukan apa yang Allah larang, ya silahkanlah, kata Allah, tapi tunggulah nanti, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu maha syadid, maha keras, sangat menyakitkan siksanya. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir Allah mengatakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Allah menghiasi, dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir itu kehidupan dunia. Allah membuat pandangan orang-orang kafir terhadap dunia itu begitu indahnya, sehingga mereka takut mati ya. Mereka kalau bisa hidup di dunia itu beribu-ribu tahun lamanya. Karena memang Allah ketika melihat orang yang sudah kafir, sudah tertutup hidayah di dalam hatinya, semakin dibuat indah dunia oleh Allah. Semakin dia melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk supaya bisa meraup semua kenikmatan dunia. Makanya Allah mengatakan, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dijadikan indah bagi orang-orang yang kafir kehidupan dunia itu. Makanya nggak heran kalau orang-orang kafir itu, Bapak dan Ibu, bersemangat mengejar dunia ya. Bahkan dia rela melakukan apa saja karena memang Allah tampakkan keindahan dunia itu di dalam pandangan mereka dan dalam hati mereka. Kadang-kadang kita heran gitu ya, lihat orang-orang yang tidak ada lagi halal dan haram, mengejar dunia berlebih-lebihan, bahkan menzalimi, ya karena memang Allah berkata seperti ini, dijadikan indah oleh Allah dalam hati mereka tuh dunia itu. Satu mobil nggak cukup, pengennya 3 mobil ya, rumah lebar 200 meter nggak cukup, pengennya rumah 1000 meter dengan halamannya juga 2000 meter. Istri juga demikian, nggak cukup dengan 1 istri yang halal atau 4 istri yang halal, pengennya menyoba perempuan 10 kali, 20 kali dengan perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Begitulah Allah jadikan dunia itu indah. Ya, dunia itu indah dan harus dinikmati semua oleh orang-orang yang kufur itu tadi. Tapi kata Allah, kemudian kata Allah, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jadi tidak cukup Allah jadikan dalam hati mereka itu hanya indah saja, Allah jadikan juga mereka itu wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka menganggap hina, menganggap remeh kepada orang yang beriman. Dan banyak kita lihat ya Bapak dan Ibu ya, orang-orang yang diberikan harta, kekayaan, mereka memandang orang yang sholat rajin ke masjid ya, yang memang ekonominya juga tidak menggembirakan, dia pandang remeh. Ya, lihat saya gitu ya. Saya bahagia hidup saya punya ini, punya itu. Adapun kamu ngabisin waktu sholat ke masjid, hidup melarat dan lain segala macam. Nah, mereka menghina. Kalaupun tidak menghina dengan kata-kata, tapi dengan pandangannya gitu ya. Pandangan yang merendahkan kepada orang-orang yang beriman ya. Karena tidak merasakan kenikmatan seperti yang dia rasakan, kenikmatan dan rezeki-rezeki dunia. Tapi apa Allah mengatakan, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Kata Allah, enggak usah sedih wahai orang yang beriman, karena apa? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menegakkan ibadah, menahan diri berbuat maksiat, mereka itu semua, kata Allah, fawqahum, akan berada di atas posisi orang yang kafir tadi, yang menikmati kesenangan dunia itu. Orang-orang beriman akan berada nanti posisinya di atas mereka, bahkan jauh sekali. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Nggak ada bandingannya ya antara surga dan neraka. Fauqahum yaumal qiyamah. Orang-orang beriman akan berada posisinya di atas orang-orang tersebut pada hari kiamat. Ya. Dan tentunya disitulah Allah nanti akan menghibur hati orang yang beriman, yang sabar dulu di dunia, tidak mendapatkan dunia karena dia takut akan siksaan Allah. Ya, meskipun dia punya kesempatan, dia seorang pejabat, ya, yang mestinya dia bisa untuk mengambil dan meraup uang negara dan aman begitu ya, tapi karena dia takut pada Allah, takut akan hisab Allah pada hari kiamat, dia tidak lakukan korupsi tersebut, dan biarlah dia merasa menjadi orang yang terhina ya, tidak punya harta yang berlebihan, dipandang remeh oleh teman-temannya ya, yang seangkatan, yang dulu mungkin bahkan stafnya, sekarang sudah jadi orang kaya, sementara dia senior tapi cuma punya mobil butut, rumah kecil. Kata Allah, nggak masalah itu.
Karena apa? Karena nanti kelak di hari kiamat, orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah dulu semasa hidupnya di dunia, akan berada posisinya jauh berkali-kali lipat di atas mereka. Ya, singkatnya adalah yang satu di surga orang bertakwa, yang satu lagi di neraka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu maha memberikan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki tanpa batas atau tanpa hisab. Maksudnya ini bisa jadi rezeki di dunia, jadi nggak usah khawatir. Meskipun kita tidak berlomba-lomba ya mencari memanfaatkan semua kesempatan sikut kiri sikut kanan seperti orang-orang kebanyakan, kata Allah nggak usah khawatir. Karena apa? Wallahu yarzuqu man yasha. Allah itu maha memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab ini sini ada yang mengartikan tanpa diduga-duga, ada yang mengartikan tanpa dihitung-hitung gitu. Maksudnya begini. Kalau manusia memberi kita kan dihitung dulu ya. Kemarin saya udah kasih segini. Tinggal berapa duitnya? Kalau masih ada banyak, tunggu dulu, habisin dulu yang itu begitu ya. Tapi Allah enggak. Baru dikasih kemarin, belum habis nikmatnya, karena Allah Maha Pemberi rezeki, hari ini dikasih lagi tanpa mengecek atau mendata nikmat yang kemarin udah habis apa belum gitu ya. Allah enggak begitu. Begitulah Allah mengatakan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah itu enggak hitung-hitungan ya. Enggak, kemarin kan 2 hari yang lalu udah dikasih ini, sekarang tahan dulu, nggak dikasih, nggak. Allah nggak begitu. Allah memberikan rezeki itu tanpa berhitung-hitung ya, tanpa batas, tanpa perhitungan gitu. Nah ini Bapak dan Ibu pas jam 7 ya, tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah kita bacakan. Tadi ayat berapa? Ayat 204 sampai 212. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan menambah pemahaman kita akan kitab Allah ini, khususnya ayat-ayat yang kita bacakan, dan makna-makna serta hikmah-hikmah yang tadi kita sampaikan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, dan silakan kalau ada yang ingin mengkoreksi, berdiskusi, bertanya, dan lain sebagainya, kita masuk untuk 25 menit atau 30 menit ke depan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dan Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.